Jadi sudah ada D3, terus ada PTPDI ini. Jadi kita sudah bisa berbangga hati ya Mbak ya. Wih, udah seneng ya Bu ya? Iya, untuk teknisi pelayanan darah sudah bisa sejajar dengan Tenaga profesi kesehatan yang lainnya. lain. Halo sahabat PMI, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tonton sampai selesai tanpa di skip. Oke, nah kali ini teman ngobrol saya bakal bahas banyak soal teknisi pelayanan darah. Di sini ada Bu Siti Rahayu. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Nah Bu Siti, kemarin kan saya sempat ngobrol dengan teman-teman Akbara nih. Ada yang bilang katanya teknisi pelayanan darah itu kayak Dracula Bu. Iya. Nah ini saya mau klarifikasi nih ke Bu Siti nih. Bener gak sih Bu kalau teknisi pelayanan darah itu seperti itu, atau sebenarnya teknisi pelayanan darah itu seperti apa? Ya kalau teknisi seperti Dracula nanti pada takut semua. Oh ya. iya bener. Pada nggak berani datang ya. Kalau Dracula tuh kan biasanya nyokotin nenggon leher. Iya. Tapi nek teknisi kan mesti di tangan Iya, lewat betul. apa alat yang sudah distandarisasi seperti itu. Jadi Kalau ya, Dracula kan nggak ada standarnya ya Bu. Dracula asal ketemu mangsa aja langsung wah cus gitu ya. Betul. Apa nih Bu sebenarnya? Apa? PTPDI ya? Iya. Betul ya namanya. Oke. Ya, tapi sebelumnya boleh saya mengucapkan terima kasih, Pak. Oke, boleh. Boleh, saya juga mau kasih selamat nih ke Bu Siti. Karena Bu Siti ini punya amanah baru ya kan. Sebagai ketua PTPDI Solo Raya ya Bu. Keren sekali. Ini ya, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk khususnya PMI Surakarta ya telah mendukung acara ini ya, apa namanya ini pengenalan ya tentang PTPDI khususnya di Solo Raya. Yang sebelumnya mungkin masyarakat awam nggak tahu PTPDI itu apa, jadi saya mengucapkan banyak terima kasih karena ini nanti bisa masyarakat bisa jadi tahu ternyata ada ya perkumpulan PTPDI itu perkumpulan teknisi pelayanan darah gitu. Yang itu PTPDI itu sebuah perkumpulan apa namanya organisasi profesi terutama untuk teknisi pelayanan darah. Oh, khusus untuk teknisi pelayanan darah ya Bu ya. Teknisi pelayanan darah. Oke. Hanya itu saja Bu. Ya, kalau Khusus untuk dijabarkan lebih banyak tuh ya yang apa namanya teknisi pelayanan darah yang nanti bisa tampil di masyarakat, yang bisa sebagai pelindung, sebagai penggerak, sebagai apa ya teknisi yang memikirkan bagaimana pelayanan darah ini bisa berjalan dengan lancar, mempunyai nilai baik dari sisi mental, spiritual maupun dari sisi kompetensi profesionalitas. Ternyata mencakup banyak. Iya, kan kita. Izin bertanya, interupsi. Silakan. Semoga saya bisa jawab. Berarti apa yang punya profesi apa namanya tadi? PTPDI. Teknisi Teknisi pelayanan darah. Berarti yang berkaitan dengan darah itu pasti tahu Bu? Iya, insya Allah. Insya Allah. Harusnya tahu sih ya, karena terkait pelayanan medis gitu biasanya tahu sih. Oke, Bu, ini kalau se-Solo Raya berarti nanti Bu Siti terkenal di Boyolali, di Sragen gitu nah Bu. Ya, ini saya ini dulu ya. PTPDI itu ada perkumpulannya, ada pusat, kemudian ada wilayah. Mungkin wilayah kalau di sini berarti kan Jawa Tengah. Berarti ini untuk pusat itu ada yang ketuanya umum itu namanya Mas Cahyo Aprianto itu. Untuk markasnya atau kantornya operasionalnya itu di kampus ABK. Oh, kampus ABK Jakarta ya. Kemudian kalau di wilayah itu ketua Jawa Tengahnya itu Pak Asrori. Terus tempat operasionalnya tuh sementara di kantor UDD PMI Kota Semarang. Nah, ini karena mungkin kedepannya kita tuh
anggotanya bertambah banyak Mbak ya. Jadi betul. diharapkan setiap kabupaten itu nanti punya cabang sendiri, bisa mendirikan sendiri untuk mempermudah apa ya namanya, memperlancar eh, pekerjaan sebagai profesional di bidang teknisi pelayanan darah. Nah, Oke. untuk di Solo Raya ini karena masih sedikit anggotanya, jadi dijadikan satu dulu. Oh, Solo Solo Raya dijadikan Raya, satu. ya, jadi Oke. wilayahnya itu meliputi Kabupaten Sragen, Sragen. Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, terus Wonogiri. Wonogiri. Oke, Gitu. Solo juga ya Bu Iya, ya. Solo. Oke, luar Nah, biasa. sementara tempatnya kita karena kita belum punya gedung sendiri karena baru berdiri kan ya masih nggak tahu ya ke depannya seperti apa ya. Mungkin punya gedung sendiri apa kita nggak tahu ya. Insya Allah kalau nanti nggak tahu berapa puluh tahun ke depan. Jangan puluh tahun Bu, barangkali nanti tahun depan. Itu sementara kita punya markas diberi apa namanya tempat di kantor UDD PMI Kota Surakarta. Oke. Oh, jadi kantornya di UDD PMI Kota Iya, Surakarta ya. betul. Woi, keren. Nah, kalau yang namanya sebuah organisasi nih ya Bu ya, saya menyebutnya kan Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah ini organisasi. Iya. Pasti punya tujuan. Iya. Dan tujuan dari organisasi ini sendiri apa Bu? Tujuannya yaitu tadi untuk menaungi teknisi pelayanan darah ketika dia bekerja kan harus itu ya sebagai rumah ya untuk Sebagai rumah. Iya, sebagai rumah dari tenaga teknisi pelayanan darah karena Oke. kalau misalnya kita bekerja nggak tahu arah kemana kan misalnya ada permasalahan apa gitu kan kita Harus punya gimana nih, gitu ya, Bu, ya? gimana Oke. caranya menyelesaikan masalah ini. Nah, kita punya ketuanya nih, punya apa ya tempat kita curhat gitu. Woi, oh berarti habis ini Bu Siti buka tempat curhat nih Bu. Curhat bidang ini ya yang Teknisi pelayanan iya. darah ya Bu ya. Oke, berarti ternyata ini tuh bisa dijadikan tempat untuk menampung bahkan mungkin Iya, aspirasi-aspirasi usulan, dari iya, masyarakat dari benar. teman-teman teknisi Iya. pelayanan darah lainnya ya Bu Iya. ya, khususnya Dulu Solo Raya. belum ada Mbak ini PTPD ini. Nah, ini Oke. dari pelopornya tuh Mas Cahyo yang dari pusat itu sudah mengusahakan sedemikian rupa hingga terbentuklah PTPD ini. Dulu Luar biasa. untuk teknisi pelayanan darah ini juga hanya sampai pendidikannya ya Mbak dari awal ini cerita dikit nggak apa-apa Oh nggak ya. apa Bu, banyak juga nggak apa-apa Bu. Itu dari apa namanya dulu ATD ya, asisten ATD. transfusi darah. Nah itu baru 6 bulan pendidikannya. Kemudian naik lagi jadi 1 tahun dari yang ATD sekolah lagi 6 bulan jadi PTTD paramedis teknisi transfusi darah. Itu kan baru 1 tahun. Kemudian iya. dipikirkan lagi kenapa hanya 1 tahun ketika ada apa namanya tenaga kesehatan yang lain seperti misalnya dari teknis laborat itu ya, Iya. Mbak ya, itu kan udah D3. Nah, D3. kita nanti rendah sendiri nih. Hanya 1 betul, tahun. Nah, itu kita betul. memikirkan jauh ke depan untuk ini kebutuhan untuk teknisi pelayanan darah juga masih banyak kan, Mbak. Jadi sekarang di apa namanya? Ada D3-nya. Jadi sudah ada D3 terus ada PTPD ini. Jadi kita sudah oke. bisa berbangga hati ya Mbak ya. Woi, udah seneng ya Bu ya. Iya, untuk teknisi pelayanan darah sudah bisa sejajar dengan Tenaga profesi kesehatan yang lainnya. lain. Oke, luar biasa. Karena kalau nggak salah tuh di undang-undang sempat dibahas ya Bu ya bahwa harus D3. tenaga kesehatan itu kan minimal D3 ya, dan makanya sekarang teknisi pelayanan darah sudah harus D3. Untuk D1 kemarin ada program dari pemerintah yang namanya RPL. Nah, itu Oh, bisa RPL. ya bisa dimanfaatkan untuk yang masih D1 untuk bisa lanjut ke D3. dari Oke. apa namanya program pemerintah tersebut gitu. Luar biasa. Nah, ini kalau misalkan pengen jadi teknisi pelayanan darah nih Bu ya, harus kuliahnya di mana Bu? Ya, Jurusan apa? Gitu. Kalau setahu saya ya Mbak ya, kalau di wilayah Jawa ini ada ya di Surakarta ada. Oh. Yang di bawah ini ya masih satu ini sama PMI, PMI ya. iya. Itu namanya Politeknik Akademi Bank Darah Politeknik Bank Darah ya Surakarta atau Akbara. Kemudian Oke. ada di Jogja itu ada 2 malah Mbak, ada Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia atau itu namanya BSI, BSI, itu dari oke. Poltekkes. Kemudian ada
dari Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani. Unjani. Kemudian ada yang di Semarang itu dari Poltekkes juga, Politeknik Bina Trada. Bina Trada. Iya. Oke. Oh, kalau bisa milih ya Iya, itu ya, silakan. banyak Milih, pilihannya banyak ya. pilihan. Oke. Tapi kalau Bu Siti dulu di mana, Bu? Saya angkatan pertama dari Akbara. Wes. Angkatan pertama loh, Mbak. Ini Akbara berhak berguru sama Bu Siti ini harusnya nih. Angkatan pertama ya, Bu. pertama, Pionernya iya. berarti ini. Wah, luar biasa. Karena sudah berumur, Mbak. Jadi ya. Enggak. Oke, umur boleh tua, Bu, tapi semangatnya Iya. harus tetap muda nih. Oke. Nah, sekarang Bu Siti kan sebagai ketuanya ya, Bu. Ketua PT PDI Solo Raya. Nah, kira-kira nih, Bu, kalau misalkan nih ada teman-teman yang baru lulus nih, teknisi pelayanan daerah yang baru lulus atau mungkin yang belum bergabung ke organisasi ini, caranya gimana, Bu? Syaratnya apa aja? Kalau habis dari lulus itu persyaratannya memang kalau mau bekerja sesuai profesinya sebagai teknisi pelayanan daerah ya harus mendaftar dulu jadi anggota PT PDI. Nah, oke. untuk mendaftar anggota itu ada persyaratannya nggak banyak kok, Mbak, cuma registrasi ya lewat ada yang online sekarang Ada yang online. PT Oke. PDI ORG itu PTPDI.org. ya, Oke. PTPDI.org nanti buka itu ada di sana ada pilihannya registrasi atau untuk pengurusan STR segala macam ada di situ. oke. Nanti ya pusat. Oh, langsung dihubungkan ke pusat ya, berarti ya. Terus ada iuran untuk menjadi anggota harus ada iuran dulu sebesar 120.000. Jadi per bulan cukup 10.000. Oke, itu 120 per tahun ya berarti Iya, ya. Oke. harus lulus dulu, harus ada ijazah dulu. Harus lulus ya. Iya, kalau nggak lulus ya nggak bisa jadi Nggak bisa jadi anggota. teknisi ya, Bu ya. Oke, luar biasa. Itu syaratnya hanya itu saja, Bu. Ya, untuk jadi anggota cuma itu. Nanti Untuk- ada nanti itu ada seperti KTP itu, Mbak, ada kartunya. Oh, ada kartu nanti tanda anggotanya, iya, ada KTA. nomor induk anggota. Gitu. Oh, oke, luar biasa. Berarti itu langsung database-nya itu ada di pusat ya, Bu ya. Nanti kalau mau masuk ke ptpdi.org kalau nggak hafal itu ID-nya. nomor kartu anggotanya kan nggak bisa masuk. Oh, nggak bisa masuk. Harus tahu. Oke, luar biasa. Nah, kalau misalkan sudah bergabung nih, Bu. Mm-mm. Saya sudah bergabung, saya sudah sekian lama menjadi anggota. Ini manfaatnya apa sih, Ya, Bu? kalau Bergabung. menurut saya ya manfaatnya banyak sekali ya. Kalau saya sarankan untuk teman-teman yang tapi ya biasanya sih kalau sudah langsung daftar anggota. Jadi untuk manfaatnya nanti kita bisa untuk bekerja kan perlu administrasi ya, Mbak, Iya, persyaratan betul. misalnya STR. Nah, itu untuk mengurus itu biar lebih mudah. Jadi kan persyaratannya memang sebagai teknis pelayanan daerah kan harus punya surat tanda registrasi Iya, itu betul. SIP segala macam kan Iya, untuk iya. legalitas kita sebagai teknisi pelayanan kesehatan harus Iya, punya betul. itu. Nah, itu manfaatnya banyak sekali di situ. Jadi nanti kita punya wadah, punya tempat untuk kita berlindung di situ sebagai tenaga teknisi pelayanan daerah. Itu jadi mempermudah kita sebagai anggota untuk mengurus segala macam persyaratan yang diminta oleh instansi di tempat kita bekerja menunjang pekerjaan. Nah, ini kan profesi teknologi bank darah ini ya, Bu ya. Ini kan masih banyak yang belum tahu ya, Bu ya. Banyak juga yang beranggapan hampir mirip-mirip dengan analis. Sebenarnya bedanya apa sih, Bu, antara TBD ini teknologi bank darah dengan analis Ya, sendiri? tentu ada bedanya ya, Mbak, karena berangkat dari ilmu yang kita dapat itu kan pasti oke. berbeda. Kalau analis itu lebih ke teknis pemeriksaan laboratorium ya. Oh, Nah, oke, misalnya oke. pemeriksaan di laboratorium klinik misalnya itu jauh ke situ tempat untuk diagnosa suatu penyakit itu biasanya dilakukan oleh profesi dari analis gitu. Terus kalau dari TPD ya, Mbak, TPD, ya, oke. teknisi pelayanan daerah. Nah, Oke. itu kita ilmunya itu lebih ke bagaimana kita
mempersiapkan apa namanya darah transfusi Oke. yang aman dan berkualitas untuk pasien. Oh, Untuk oke. analis kalau di lingkup UDD itu juga ada Mbak, tapi nanti khususnya biasanya di IMLTD, di IMLTD ya, laboratorium oke. IMLTD atau bisa Pemeriksaan ke darahnya itu ya. tapi kalau misalnya teknisi dari analis teman yang dari analis itu sudah apa namanya melalui pelatihan itu juga bisa menjadi oke. apa ya sudah berpengalaman dan sudah mengikuti pelatihan berbagai pelatihan itu ya bisa ditempatkan di selain di IMTD seperti itu. Tapi kalau di TPD itu malah bisa menyeluruh Mbak dari semuanya, dari pengambilan kan rekrutmen, pengambilan, pengolahan, IMLTD, kemudian crossmed, terus itu bisa semuanya. Bisa semuanya ya. Karena oke. basicnya memang teknisi pelayanan darah di situ, ilmunya di situ, memang khusus di situ. Berarti kalau teknisi pelayanan darah itu ilmu yang diajarkan itu khusus fokus Iya, hanya di khusus, darah aja iya, ya Bu ya. iya. Oke, Khusus luar biasa. mempersiapkan proses atau darah dipersiapkan dari dia rekrutmen sampai darah itu siap untuk ditransfusikan. Itu prosesnya harus seperti apa, standarnya harus seperti apa gitu dipelajari di situ. Oke, di teknisi pelayanan Iya. darah ini ya Bu ya. Oke, luar biasa. Tapi kalau misalkan bahas soal teknisi pelayanan darah itu apa cuma ada PMI aja atau mungkin di rumah sakit juga ada sih Bu? Kalau di rumah sakit biasanya di UTD rumah sakit. UTD Oh, itu UTD rumah sakit. UTD itu kan ya seperti kita ya, seperti UTD dia juga bisa ngambil donor itu. Kalau di situ juga bisa UTD rumah sakit. Kemudian di bank darah rumah sakit itu juga bisa dari oke. teknisi pelayanan darah. Oke, berarti banyak sekali ya Bu ya, tidak harus PMI saja nih ya Bu ya. Oke, pokoknya yang berkaitan dengan darah-darah, insya Allah itu di situ ada teknisi pelayanan Khususnya darahnya. di situ. Kalau mau misalnya keluar jalur misalnya jadi apa Mbak itu namanya marketing. Untuk alat-alat laborat gitu juga ada Oh, yang bisa seperti ya. itu. Oke. Misalnya kita pakai alat yang baru, misalnya pakai yang apa tuh Alinity atau yang pakai Iya. itu ada yang dari teman kita dari TPD dulu yang alih profesi ke situ, jadi marketing apa namanya alat-alat. Alat-alat. Oke, dan juga Tapi reagen gitu-gitu ya iya, Bu ya. bisa. Oke. Tapi kan itu tidak terlalu jauh ya Bu ya Iya. sebenarnya ya Bu ya, karena kan itu juga alat yang dipakai iya, kesehatan untuk juga. untuk teknisi pelayanan darah. Nah, balik lagi soal STR tadi Bu. Ini apa saja sih Bu fasilitas yang mungkin bisa diberikan dari organisasi perkumpulan teknisi pelayanan darah ini untuk Untuk pengurusan fasilitasnya ya tadi apa namanya menjadi anggota itu harus menjadi anggota, karena untuk pengurusan STR itu harus syaratnya memang harus jadi anggota itu. Nah, Iya kemudian dong. makanya kan STR sebenarnya yang butuh itu bukan organisasinya tapi kitanya ya, yang betul. butuh. Karena ketika kita bekerja misalnya kita aja ya, saya aja yang di UDD di sini kan, di sini menuntut saya punya STR, saya Ya. punya SIP. Nah, itu di organisasi ini menyediakan itu, mempermudah untuk bisa mengurus persyaratan itu STR, SIP itu oke. mempermudah di situ. Mempermudah di situ Ya, apa? terus untuk memperpanjangan juga PT PDI juga mengusahakan untuk mengadakan seminar-seminar biar kita bisa cukup SKP-nya, biar Ngumpulin kita SKP. biar nggak kesulitan ketika kita memperpanjang STR. Nah, Oke. gitu. Oh, luar biasa. Berarti bisa berbagi informasi. Ya, ini ada nanti- seminar nih ya, gini gitu. Nanti Oh, mungkin oke. kedepannya bisa dijadwalkan untuk kita ya, khususnya Betul, yang kita betul. ya, yang di PT PDI Surakarta nanti Ya. bikin seminar. Oke. Ayo dong, Bu. Makan deh. Minta Oke, nanti bisa oke. kerjasama dengan PMI. Saya kan baru berdiri, baru berjalan, jadi masih apa ya, masih perlu banyak belajar dan saya nggak tahu apa-apa ini, Mbak. Benar-benar. Jangan gitu ah, Bu. Nggak punya pengalaman ini karena saya mungkin dipilih karena saya apa ya tadi ya. Enggak semua orang tuh karena percaya dengan kemampuan Bu Siti. Makanya Bu Siti tuh dipilih, Bu. Makanya jadi paling tua sendiri. Mungkin Habis ini nak Bu Siti terkenal nih. wah.
Oke, luar biasa sekali. Jadi fungsinya PT PDI ini ternyata sangat banyak ya Bu ya, Iya. apalagi khusus bagi teman-teman di sana yang bekerja sebagai teknisi pelayanan darah. Luar biasa. Bu Siti mungkin ada yang mau disampaikan nggak Bu buat teman-teman Oh ya. teknisi pelayanan darah di luar sana? Ya, untuk teman-teman teknisi pelayanan darah, kita harus berbangga ya bisa menjadi tenaga Wajib. kesehatan. Iya, Iya, tidak betul. semuanya bisa masuk ke sini, tidak semuanya bisa bekerja mengabdikan diri kita untuk apa ya kemanusiaan. Khususnya kan di PMI kita merasakan sendiri kalau di PMI itu kita berbeda dengan yang di instansi lain kan ya Mbak ya. Kita Betul. penuh apa ya rasa kita tuh berbeda pokoknya saya Betul, bisa betul. merasakan sendiri beda yang Iya, jadi iya. saya untuk teman-teman bersyukurlah untuk apa yang kita jalani sekarang menjadi tenaga teknisi pelayanan darah. Kalau yang bekerja belum punya SIP segera diurus SIP-nya karena SIP itu merupakan apa ya Mbak seperti SIM. Iya, Nah, betul, kalau betul, kita misalnya betul. di tempat kita bekerja butuh apa namanya Lisensi ya, kayak, ada audit misalnya kita nggak punya SIP. SIP-nya itu jika itu bisa di ini juga jadi temuan misalnya kayak betul, betul, kita betul. SIM tuh ya Mbak kalau misal kita Bisa berdarah, ketilang. bisa ketilang itu kan kasihan sama Iya. yang instansi kita yang di Betul, tempat kita betul, bekerja. betul. Nah, jadi untuk teman-teman yang khususnya di UDD PMI Kota Surakarta yang baru yang belum mengurus SIP segera diurus karena itu untuk kita sendiri dan untuk instansi tempat kita bekerja. Nah, untuk pesan saya, teman-teman bekerja dengan hati, bekerja dengan ikhlas, dengan sabar, apapun disyukuri seperti itu ya. Iya, Jadi, betul. Bismillah. Allah berikan yang terbaik yang dimudahkan dalam setiap pekerjaan karena amin. kata dosen saya dulu Mbak kalau di bekerja di bidang ini kakinya itu satunya di penjara, satunya di luar. Karena kalau ada misalnya ada kasus misalnya kita periksa salah golongan ternyata golongannya beda dengan pasiennya donornya udah kelanjur masuk ke pasien. Nah itu kan bisa dituntut juga dari Iya, betul, dari betul, keluarganya. Nah itu jadi kayak saya ingat dosen saya dulu yang di itu satunya di penjara kakinya jadi menakutkan gitu. Jadi harus Mungkin itu bisa jadi bekerja, motivasi ya Bu ya bekerja teman-teman. dengan hati-hati Betul. pokoknya. Oke. Jangan sungkan untuk kalau ada senior ya ilmunya jangan disia-siakan senior itu. Harus banyak belajar juga. Betul luar biasa. Intinya jangan pernah berhenti belajar, bekerja dengan hati-hati dan juga pakai hati ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali. Bu Siti, nanti kalau misalkan ada teman-teman yang pengen ngurus SIP atau STR atau yang berkaitan dengan teknisi pelayanan darah bisa menghubungi Bu Siti Ya, Bu, kalau di wilayah kan sudah per wilayah Mbak. Ya, Jadi kalau nanti ada surat rekomendasi dari wilayah kita, kalau di Solo sudah ada berarti nanti tinggal kalau udah syaratnya udah punya STR. Nah, terus kemudian tinggal surat rekomendasinya dari UDD di sini. Ini khususnya yang di UDD Solo ya, Mbak ya. Ya. Nanti ada surat rekomendasi, ada surat sehat, nanti terus surat pernyataan bekerja di situ kayak gitu-gitu sudah, ya Bu. namanya surat rekomendasi Oh, ya. namanya surat Nanti rekomendasi, ada oke. rekomendasi dari wilayah di sini, dia anggota PT PDI seperti itu, tinggal di upload nanti cepat kok Mbak. Itu juga online juga oke, di ini. Jadi tinggal nunggu prosesnya nanti di di itu SIP dari ini Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Nanti oke, berapa nggak lama cuma berapa Iya satu sih. bulan Iya itu benar-benar. Saya harus dulu segera ngurus diurus. nggak sampai 1 bulan kayaknya Bu, cuma berapa minggu. Soalnya itu ya untuk kita sendiri juga, Betul, untuk tempat betul. kita bekerja juga. Oke, keren sekali. Oke. Nanti kapan-kapan kita lanjut ngobrol lagi ya Bu Siap ya. Mbak. Sekarang kita harus melayani masyarakat dulu Bu. Siap. Oke, gitu aja podcast dari saya dan juga Bu Siti. Buat teman-teman yang mungkin ada terkait hal-hal yang mau ditanyakan mengenai pelayanan darah, bisa komen di bawah, nanti bisa dihubungkan dengan Bu Siti ya Bu ya. terima Oke. Gitu aja, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.